ini berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Awalnya baginda Rasul mengumpulkan semua warga kota Mekah ketika itu, bahwa baginda Rasul menyatakan dirinya sebagai nabi, seorang rasul, mengingatkan agar orang-orang Mekah khususnya bisa meninggalkan berhala-berhala yang itu merupakan perbuatan syirik. Mereka menyembah bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, semenjak baginda Rasul berdakwah terang-terangan, maka gembong-gembong kafir Quraisy mulai merapatkan barisan. Dan mereka mencari jalan bagaimana agar baginda Rasul menghentikan dakwahnya, menghentikan seruannya. Sebab menurut mereka bahwa Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang membahayakan, sudah merupakan bentuk penghinaan, karena Rasulullah menganggap bahwa berhala-berhala itu bukanlah Tuhan. Itu hanya benda-benda mati yang tidak sanggup mendengar, tidak sanggup bicara, apalagi bisa mengabulkan apa yang dipermintaan oleh mereka. Jadi gembong-gembong Quraisy ini berpikir keras bagaimana nih menghadapi Muhammad. Apakah dibunuh, apakah diusir, apakah diboikot, atau kita bungkam? Karena mereka anggap bahwa seruan baginda Rasul sudah keterlaluan, ya, sudah mengusik ketenangan orang-orang Mekah ketika mereka menyembah berhala. Suatu hari ini gembong-gembong kafir Quraisy mengadakan satu rapat pleno, ya. Dihadirilah oleh gembong-gembong Quraisy, ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Sufyan bin Amr, Aswad bin Yaquts. Termasuk di antaranya ada Walid bin Haris. Walid ini juga termasuk orang yang ide-idenya selalu diperhitungkan, ya, oleh masyarakat Quraisy, karena dia tuh orang yang kaya, ya, sehingga kalau orang kaya biasanya omongannya selalu didengar, ya. Walid bin Haris ini dalam rapat pleno ini membahas bagaimana menghadapi Muhammad, ya. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Muhammad sekarang sudah mulai berani menghina Tuhan-Tuhan kita, berhala Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Dia sudah mulai berani menyampaikan ajaran secara terang-terangan. Dia memperkenalkan Tuhan baru kepada kita, Tuhan yang gak kelihatan. Kalau Tuhan gak kelihatan, lalu kita bagaimana menyembahnya? Ini Muhammad sudah mulai gila, ya. Dia sudah mulai menyebarkan ajaran yang tidak-tidak, mengajak kita untuk meninggalkan berhala, sementara berhala ini adalah Tuhan-Tuhan kita yang sudah disembah oleh nenek moyang kita puluhan tahun yang lalu. Nah, ini Muhammad kalau nggak dihentikan ini berbahaya. Apapun caranya harus kita lakukan agar Muhammad berhenti. Apapun taktiknya harus kita perbuat agar Muhammad tidak lagi mengajak golongan kita untuk meninggalkan berhala-berhala ini. Kira-kira tuan-tuan ini ada yang punya ide enggak? Jadi dibahaslah dalam rapat pleno itu cara bagaimana untuk menghentikan dakwah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara anggota rapat itu, ya, ada tokoh Quraisy bernama Walid bin Harith, ya. Walid ini yang kemudian di kemudian hari dia akan melahirkan seorang anak bernama Khalid bin Walid, ya. Di Walid ini termasuk tokoh kafir Quraisy yang sangat diperhitungkan, ya. Karena dia orang kaya, sehingga dengan hartanya dia bisa berbuat apapun. Nah, Walid ini ketika rapat pleno itu entah kenapa hanya diam, ya, tanpa menyampaikan argumen-argumennya. Ketika ditanya, "Hai Walid, kira-kira kau punya ide apa ini untuk menghadapi Muhammad ini?" Kata Walid,
kali ini saya nggak punya ide. Saya nggak punya ide, silakanlah kalian bahas. Barangkali yang lain masih punya cara. Saya nggak punya ide, kata Walid ini. Orang-orang bilang, tumben kau Walid, kau paling vokal biasanya. Kau banyak mengeluarkan ide-ide cemerlang. Kenapa sekarang kau bilang gak punya ide apapun? Kau lebih cenderung diam. Nah, kami curiga ini, jangan-jangan kau Walid sudah termasuk pengikut Muhammad ini. Walid disenggak begitu ya, digoda begitu, marah dia. Jangan asal bicara ya. Tidak mungkin seorang Walid mengikuti ajaran Muhammad. Saya sudah memiliki Tuhan yang banyak memberikan kekayaan, Hubal. Tidak mungkinlah saya kemudian mengikuti seruan Muhammad yang gila itu. Tidak mungkin aku berpindah ke Tuhan yang lain, kata Walid. Terus kenapa engkau diam? Ya diamnya saya karena saya nggak punya ide. Oke, saya kasih waktu 3 hari ke depan, saya akan meminta ide kepada Tuhan saya Hubal. 3 hari ke depan saya akan pasti punya ide yang cemerlang. Ini ada emosi nih si Walid ini. Pulanglah Walid dari tempat ya, Darun Nadwah, jadi tempat yang untuk mereka berdiskusi, Darun Nadwah namanya ya. Kalau baginda Nabi dan sahabat Darul Arqam ya. Kalau ini Darun Nadwah, tempat mereka untuk membahas permasalahan tentang yang ada di lingkungan, termasuk membahas bagaimana perjuangan Nabi dalam berdakwah. Walid ini pulang. Kemudian Walid ini dia mempunyai berhala namanya Hubal ya. 2 buah berhala yang cukup besar. Dia keluarkan itu berhala Hubalnya, 2 buah berhala Hubal yang dirias sedemikian rupa menggunakan pernak-pernik yang mahal. Dia orang kaya ya. Dipakaikan baju yang mahal, yang menarik, dikasih pernak-pernik yang cukup menarik ya. Dengan aksesoris yang mahal. Dibawalah keluar nih Hubal. Disembahlah oleh Walid bin Haris ini. Siang malam ya, 24 jam dia nggak bergeming, tidak pindah-pindah tempat, di situ saja di depan berhala. Menyembah terus. Nah, sampai di hari yang kedua, Walid ini kemudian bicara dengan Hubal nih, wahai Tuhan Hubal, tolong berikan aku ide. Bicaralah kau kepadaku. Bicaralah, berikan ide kepadaku bagaimana tentang Muhammad itu. Dia diajak bicara nih Hubalnya. Ya patung ya, diajak bicara. Tapi kemudian ketika Walid ini sedang bicara dengan berhala Hubalnya, tiba-tiba datang iblis ya. Iblis datang, iblis musafir namanya. Iblis datang, nah ini kesempatan ini, pikir iblis ini. Hubal lagi berdialog, si Walid sedang berdialog dengan Hubal. Dia meminta Hubal untuk bicara. Nah ini kesempatan ini untuk mengecohkan ini. Iblis kemudian masuk ke dalam raga berhala Hubal ini, masuk dalam, sehingga ketika Hubal ini diajak bicara, tiba-tiba dia bicara. Ya. Dengan begitu fasih ini mulut berhala Hubal kemudian terbuka dan bicara. Wahai Walid, ketahuilah bahwa sungguhnya Muhammad itu bukanlah nabi, bukanlah rasul. Jangan pernah engkau mempercayai ucapannya. Muhammad itu pendusta. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Jangan pernah kau membenarkan omongannya. Ini kata Hubal, padahal yang bicara bukan Hubal. Iblis yang masuk ke dalam raga berhala Hubal. Nah, mendengar Hubal ini bicara, Walid ini kaget, kemudian dia tertawa cerah ya. Hubal, terima kasih kau sudah memberikan kesaksian kepada saya. Dia senang bukan main si Walid ini mendengar Hubal bisa bicara dan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah pendusta.
Sangat riang gembira ini Walid, dia pergi menemui teman-temannya, sama-sama orang-orang kafir Quraisy. Wahai teman-temanku, aku sudah mendapatkan keterangan dari Tuhanku, Hubal ini. Emang dia bicara apa? Kata dia mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta. Jangan sekali-kali kita mempercayai ucapannya. Yang benar, iya. Disampaikanlah ke orang-orang. Kemudian mereka berbondong-bondong menemui baginda Rasul. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku Hubal sudah mengatakan bahwa Anda adalah pendusta. Anda bukan nabi dan kami nggak berhak untuk mempercayai seruan Anda. Tuhanku Hubal sudah menyampaikan itu, bahwa Anda bukan seorang nabi dan kami tidak wajib untuk mempercayai seruan Anda. Iya betul, kami juga mendengar, semua mendengar kok ucapan dari Hubal ini bahwa Muhammad itu bukan seorang nabi, dia pendusta yang nggak perlu kami percayai. Kata baginda Rasul, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Hubal ini adalah benda mati. Tidak mungkin benda mati, berhala yang nggak bisa bicara kemudian mengeluarkan kata-kata, itu nggak mungkin. Sesungguhnya aku menyampaikan kebenaran, kalian tersesat. Jangan pernah percaya ucapan si Hubal ini. Walid kemudian, udahlah Muhammad, pokoknya kami lebih percaya kepada Hubal daripada Tuhanmu yang nggak kelihatan. Sudahlah, aku nggak peduli seruanmu Muhammad. Nabi sangat sedih ya mendengar ucapan dari Walid ini. Kemudian Walid ini dengan beramai-ramai ya mengarak Tuhan Hubal ini, berhala Hubal ini ya, diarak untuk ditaruh di tempat ramai supaya orang pada berdatangan. Dan memang benar, iblis ini masih ada di dalam jasad berhala Hubal ini. Orang kumpul di tempat yang ramai. Hubal ini bicara lagi, wahai orang-orang penduduk Mekah, percayalah kepadaku bahwa Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu bukan rasul, ucapannya dusta, kalian tidak boleh percaya ucapannya. Ya mereka semakin, bahkan orang yang semula hampir beriman kepada baginda Rasul murtad kembali ketika mendengar Hubal bicara begitu. Ya. Kemudian Nabi dipanggil lagi ya. Kali itu baginda Rasul ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau hadir di upacara itu. Orang-orang hadir di tempat yang ramai itu, di lapangan yang luas ya. Muhammad dengarkan ya. Berhala Hubal ini akan bicara. Hai teman-temanku, jangan percaya ya. Kalian harus beriman kepadaku. Aku seorang nabi, aku seorang rasul. Kalian sudah disesatkan oleh Hubal. Sesat kalian semua ini. Jangan percaya Hubal ini. Orang-orang, sudahlah Muhammad, jangan usah capek-capek ya. Silakan kau berdakwah dengan niatmu sendiri. Kami akan menyembah Tuhan saya sendiri ya, Hubal ini. Dia sudah pandai bicara, memberikan solusi kepada semua permasalahan yang kami hadapi. Nabi pulang lagi. Di hari berikutnya, hari kedua ya, selanjutnya orang-orang pun mengadakan upacara lagi untuk menyembah Hubal ini. Karena mereka semakin kagum bahwa Hubal ini benar-benar Tuhan bagi mereka ya. Mereka kumpul lagi untuk menyembah. Nabi diundang lagi untuk hadir dalam upacara penyembahan Hubal itu. Nabi dengan sedih ya berangkat dari rumah, diundang. Nabi nggak pernah lelah, bosan untuk mengingatkan. Nabi jalan berangkat dari rumah menuju tempat upacara Hubal ini. Namun di tengah jalan Nabi kemudian bertemu dengan seseorang yang menggunakan jubah hijau ya. Menggunakan kuda berpakaian jubah hijau. Ya Rasulullah, mohon maaf aku hentikan sejenak. Ada apa? Anda siapa? Ingin saya katakan wahai Rasulullah, bahwa di dalam raga berhala Hubal ini ada jin jahat, ada iblis jahat namanya Musafir. Dialah yang kemudian menyebabkan seolah-olah Hubal yang mereka sembah itu bisa bicara. Padahal dalamnya ada iblisnya.
Aku sampaikan kepadamu Rasulullah. Emang ada siapa? Saya Muharir bin Habbar. Aku juga dari kelompok jin. Aku bangsa jin. Dan memang jin yang ada dalam Hubal ini jin jahat dia. Sudah saya bunuh dia tadi. Oh begitu? Iya. Sebelum dia masuk ke raga Hubal, saya dikasih tahu oleh teman-teman saya Raja Jin bahwa Hubal sudah mengacaukan, mengecohkan orang-orang Mekah ini. Dia masuk ke raga Hubal dan bicara. Makanya sebelum upacara di hari ini dimulai, aku datang duluan, aku bunuh itu jin yang masuk ke raga Hubal ini. Udah aku bunuh, udah saya penggal, udah saya potong lehernya. Nih, kepalanya sudah saya kantongin dan badannya sudah saya hancurkan, saya lempar di antara Bukit Safa dan Marwah. Oh begitu, iya. Nah saya minta izin baginda Rasul. Apa? Kalau engkau menghendaki, saya akan masuk ke dalam raga Hubal lagi, pengganti jin yang kafir tadi. Saya akan menyampaikan bahwa Anda seorang nabi, Anda seorang rasul. Dengan begitu mudah-mudahan orang-orang Mekah akan percaya. Baiklah kalau begitu, kata baginda Rasul ya. Kalau memang itu bisa meluruskan iman mereka, baiklah silakan. Baik ya Rasul, terima kasih. Jadi Muharir ini ya, sama-sama bangsa jinnya ya. Sama-sama bangsa jin, cuma ini baik ya. Jin muslim, dia seorang jin yang memang sudah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jin senior mungkin ya. Dia masuk ke raga Hubal, kemudian bicara, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang benar, yang disampaikannya adalah benar. Dia nabi dan rasul, ingin menyampaikan kebenaran kepada kalian, ikuti dia. Sesungguhnya Muhammad menyampaikan hal yang benar. Kalau kalian semua mengikuti seruan Muhammad, kalian akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kalian tidak beriman kepada Muhammad, niscaya kalian semua akan masuk ke neraka. Di Hubal ini begini. Walid kaget. Hubal kok omongannya beda. Kemarin dia bilang katanya Muhammad itu pendusta. Kenapa sekarang dia bilang Muhammad itu orang yang benar? Walid ini marah ya. Semua orang bertakbir Allahu Akbar, ternyata benar. Muhammad adalah orang yang benar. Kita harus mengikuti dia. Yang disampaikannya adalah kebenaran agar kita masuk surga. Ini Walid marah dengan Hubal yang dia miliki. Satu lapangan orang hampir beriman kepada baginda Rasul ya. Mereka menyampaikan bahwa Muhammad adalah benar sesuai dengan yang diucapkan oleh Hubal ini. Walid marah, hanya Hubal yang bicara ini langsung dibanting. Langsung dibanting dan dihancurkan itu. Dihancurkan, dipenggal-penggal. Dasar Hubal nggak berguna kamu tuh. Dihancurkan, bahkan dibakar. Dibakar oleh Walid ini. Semua orang pada beriman kepada baginda Rasul ya. Ada yang kafir ya, tetap ada. Tapi hampir ya, 80% lah ya, yang hadir di tempat itu semuanya beriman kepada baginda Rasul atas penyampaian yang disampaikan oleh Hubal, yang padahal di dalamnya ada seorang jin yang baik ya, Muharir bin Habbar. Dia seorang jin yang beriman kepada Allah, jin muslim. Dengan begitu orang-orang di situ beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Harith semuanya marah itu, dibanting semua ya. Berhala Hubal yang ada tempat itu. Sementara baginda Rasul pulang dengan perasaan lega ya. Nabi mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, untung saya bertemu dengan jin yang baik, yang bisa menyampaikan kebenaran, membantu dakwah saya melalui berhala Hubal yang dia masuki, sehingga orang pada percaya bahwa aku adalah Nabi. Nabi pulang dengan senyum, dengan ceria. Sementara ini si Walid ya, Abu Jahal, Abu Lahab begitu marah, mengobrak-abrik semua berhala yang ada di situ, dihancurkan, dibakar beramai-ramai. Jadi
inilah barangkali perjuangan baginda Rasul yang menghadapi kebatilan orang-orang kafir Quraisy, dibantu dengan iblis yang masuk ke dalam raga berhala-berhala termasuk Hubal ini, sehingga mengecohkan orang-orang yang ada di Mekah itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melalui Muharrir bin Habbar